Sri Hartati, MBA Candidate SBM ITB. Kali ini ingin melakukan roleplay sebagai manajer sales di PT kita. Jadi sebelum menggunakan aplikasi Udu, kami di PT kita mengalami beberapa kondisi yang tidak sama dengan sekarang. Pada proses desain integration terkait dengan akses informasi, visibilitas, kolaborasi antar tim, sebelumnya adalah data tersebar di mana-mana, sulit dipantau, rentan miskomunikasi dan keterlambatan. Saat ini data sudah tersentralisasi, mudah diakses, kemudian juga secara real time dashboard bisa dilihat di mana saja dan lebih sinkron karena semua tim mengakses data yang sama. Untuk customer relation management, untuk pengolahan data pelanggan dan responsif terhadap pelanggan, sebelumnya data pelanggan tersebar, tidak konsisten, sehingga kami sangat sulit melacak histori transaksi, kemudian juga lambat untuk follow up dikarenakan masing-masing memegang data yang tidak bisa tersentral dan kami tidak bisa melihat secara bersama. Selanjutnya setelah menggunakan Udu, datanya menjadi terpusat dan terstruktur, kemudian juga riwayat-riwayat juga terrecord dengan baik sehingga kami bisa melakukan respon yang cepat untuk melakukan proses selanjutnya. Sementara di sisi inventory, dulunya kami memerlukan konfirmasi manual dengan tim gudang. Kadang kami melakukan beberapa diskusi yang cukup panjang dikarenakan pengecekan stok dan pengiriman barang yang tidak tepat. Sering tertunda karena koordinasi yang tidak akurat. Saat ini seluruhnya terintegrasi langsung dengan modul inventory sehingga stok terlihat dengan jelas gitu ya saat input order. Juga terhubung langsung dengan stok sehingga kami dari sisi sales bisa langsung memastikan barang yang kami jual itu sudah siap dan kami bisa menawarkan lebih cepat kepada pelanggan atau calon customer. Untuk melakukan penagihan dan finansial akurasinya adalah sebelumnya dokumen dibuat sangat manual dan rentan atas keterlambatan, begitu pula dari sisi perhitungan. Sering terjadi ketidaksesuaian antara dokumen penjualan dan keuangan. Saat ini dengan dilakukan secara otomatisasi berdasarkan sales dari tim kami sehingga mengurangi keterlambatan invoice. Data menjadi lebih konsisten dan langsung sinkron dengan modul accounting sehingga kedepannya pun menjadi lebih mudah secara sistem auditing. Kami dari sisi sales terkait dengan strategic decision making dan analitik juga untuk akses data penjualan, evaluasi kinerja tim sales dan pengambilan keputusan sebelumnya semuanya masing-masing terpisah di masing-masing key account sehingga harus dikompilasi secara manual. Kemudian juga ada beberapa data yang tidak sinkron dan hanya berdasarkan atas asumsi atau data-data yang lama. Saat ini sesudah menggunakan Udu di departemen sales, kami mempunyai dashboard dan laporan otomatis, kemudian juga data menjadi real time, kinerjanya juga dapat dipantau secara langsung dari pusat, dan data-data yang lengkap tersebut bisa membuat kami memiliki insight dan analitik yang akurat sehingga kami lebih fokus kepada pelanggan. Sehingga penggunaan Udu ini sangat tepat di perusahaan kami karena memiliki dampak yang cukup signifikan berdasarkan prinsip yang ada dalam perusahaan, mulai dari lean operation, process integration, customer responsive, data driven decision making, serta standardization automation. Kami bisa bekerja lebih maksimal, perusahaan menjadi lebih cepat, tepat dan efisien, dan kolaborasi dapat dilakukan antar tim departemen sehingga proses menjadi lebih mudah, konsisten dan scalable. Ya, selanjutnya berikut adalah website dari PT kita yang dapat diakses oleh seluruh pekerja, pelanggan, dan juga customer. Namun kali ini saya akan lebih fokus untuk menyampaikan terkait dengan departemen dari yang tempat saya bekerja, yaitu di sales. Dari aplikasi Udu ini, jika dilihat pada menu sales dapat dilihat beberapa menu yang bisa diakses dan mempermudah kita sebagai tim sales dalam melakukan kegiatan penjualan. Jika dilihat dari salesnya sendiri, kemudian order terlihat dari quotation, invoice-nya, produk, reporting sampai dengan konfigurasi. Sebelum menggunakan fitur-fitur di modul sales pada Udu, kami mendapatkan upskilling dan training dari fungsi HC dan IT. Upskillingnya terkait dengan create dari customer. Di sini kita bisa memasukkan
nama perusahaan apa saja, alamat dan lainnya, kemudian juga kategori produk apa saja yang dijual. Kita bisa masukkan ke dalam fitur-fiturnya. Kemudian apabila ada produk baru dari R&D dan sudah siap untuk dijual, kita juga bisa memasukkan grade produknya seperti apa. Yang tadinya hanya mobil saja, misalkan sekarang menjadi mobil tipe tingkat tinggi. Kemudian dari sana juga produk sorable-nya, bahwa produk tersebut apakah sudah tersedia di dalam gudang dan ready seperti apa. Di sini juga kami belajar terkait dengan pembuatan template dari kuotasi, bahwa untuk mempermudah penjualan kita juga bisa dengan mudah membuat template produk-produk apa saja yang kita jual dengan volume-volume tertentu tanpa kita harus membuat atau mengklik satu-satu lagi gitu ya. Jadi tinggal dicari membutuh 50 pieces atau 100 atau lainnya. Kemudian juga dari sana secara invoicingnya juga kita bisa meng-create invoice dari total pemesanan yang ada, berapa jumlahnya, dan ini langsung terintegrasi dengan teman-teman yang ada fungsi yang terdapat di fungsi keuangan, bahwa invoice nanti akan langsung ke sana gitu, berapa jumlah produk yang kita jual, kemudian kuantitinya berapa, deliverynya berapa, sehingga secara otomatis harganya akan tercreate dan akan tersistem di dalam sehingga harganya akan tercreate langsung ke teman-teman di keuangan. Nah, jika dilihat di sini, maka apabila kita melakukan fitur order gitu ya, itu akan terlihat bahwa produknya akan terjual, kemudian juga terkirim, dan secara invoicing akan muncul invoice secara langsung atau terus ini langsung in payment gitu. Jadi kita langsung memonitor bahwa produk tersebut sudah siap untuk dikirim dan sudah siap untuk ditagihkan. Di sisi lain juga aplikasi Odoo ini juga sangat membantu dikarenakan fitur-fiturnya kita bisa mengaktifkan beberapa fitur terkait dengan measurement, dan juga dari Odoo ini, dari fitur-fitur ini juga kita bisa mengaktifkan atau membuat fitur-fitur terkait dengan diskon. Misalkan karena dia adalah loyal customer, kita bisa meng-create kesepakatan-kesepakatan secara komersial yang bisa dilakukan, misalkan mendapatkan diskon 5%, 10%, atau kemudahan dalam pembayaran. Ya, setelah departemen kami mendapatkan upskilling dan training dari HC dan IT, sehingga saat ini kami dapat mengimplementasikan Odoo dengan benar. Berikut disampaikan beberapa transaksi yang sudah menggunakan aplikasi Odoo. Jika kita membuka satu transaksi, contoh yang ini, bisa terlihat seluruh data dalam satu transaksi yang terrecord dengan jelas. Mulai dari pelanggan, alamatnya di mana, kuantitinya berapa, dan yang kita kirim juga berapa, kemudian juga unit price-nya, serta pajaknya pun ada jika kita masukkan sesuai dengan aplikasi yang sudah disepakati, sehingga dapat terlihat bahwa total harga penagihan pun muncul ada di sini. Setelah itu, kalau kita melihat dari sistem delivery, maka akan terlihat dari apa yang tadi kita pesan, permintaannya sebanyak angka ini, kemudian kita kirim juga sesuai dengan apa yang terintegrasi dari teman-teman di Departemen Inventory, bahwa produk juga sudah terkirim sesuai dengan sales order yang dibuat. Dan yang paling penting adalah kami dapat memantau secara real time status pembayaran dari pelanggan yang terintegrasi dengan modul finance. Jadi, kami bisa melakukan proses penjualan dengan mudah berkat adanya implementasi Odoo di PT kita. Demikian, terima kasih.